Suatu ketika Nabi pergi ke dekat pintu, apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, ibu kita semua Ummul Mukminin, nawilinil khumrah, wahai Ummul Mukminin Aisyah, tolong ulurkan kain. Kenapa Nabi tak masuk ke kamar? Nabi tak masuk ke kamar takut iktikafnya batal. Kenapa Aisyah tak masuk ke masjid? Sayyidatuna Aisyah tak masuk ke masjid, mohon maaf, karena itu sedang berhalangan. Itulah dalil perempuan yang berhalangan tak boleh masuk masjid. Aisyah tak masuk ke masjid dan Nabi tak keluar masjid. Lalu bagaimana caranya? Beliau mengulurkan kain. Jadi kalau ada kebetulan ibu yang sedang uzur, berhalangan, tak bisa masuk ke masjid, boleh mengulurkan sirup. Kolak boleh. Nah, masuk tangannya ke jendela. Nah, ini. Bapak jangan keluar untuk mengambil. Dan ibu jangan masuk ke dalam kalau sedang tak boleh. Tapi tangannya mengulurkan boleh. Hai guys. Nah, ini ada makanan buka puasa. Begitulah istri solehah. Syukur-syukur dia ikut iktikaf, anaknya yang mengirim. Kalau semuanya ikut iktikaf bagaimana Pak Ustadz? Maka ke depan masjid-masjid mesti buat program iktikaf 10 hari 10 malam. Makanan ditanggung oleh orang-orang yang baik hati atau iuran bersama. Sebelum hari kiamat, sebelum kita meninggal, kita minta pengurus-pengurus masjid membuatkan program iktikaf 10 hari 10 malam. Amin. Ini amal iktikaf. Kami nanti di Pekanbaru akan membuat program iktikaf. Ustadz Somad di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera namanya, dapat jatah hari Ahad malam Senin, seperti yang tadi saya sampaikan, dari jam 2 malam sampai jam 7 pagi, itu diisi dengan kajian-kajian dan lain sebagainya. Selama iktikaf itu apa aja isinya Pak Ustadz? Yang pertama, memperbanyak solat-solat sunat. Solat tahiyatul masjid, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat isyraq, solat awabin, solat tahajud, solat witir, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, solat sunat mutlak. Saya tak bisa solat Pak Ustadz, kaki sakit, kepala berkunang-kunang, baca Quran, duduk menghatamkan Quran. Ini sudah malam ke-23, berarti besok malam 24. Bacaan Qur'annya baru 20 juz, tekor 4 juz. Nah, ini mengejar ketertinggalan. Nah, inilah masanya mengejar. Yang sudah hatam sekali, kejar hatam 2-3 kali. Saya Pak Ustadz baca Quran pun tak bisa, kadang titik ba nampak tigo. Tak bisa. Kalau begitu pejamkan mata, duduk dan berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, astaghfirullah zikir, salawat zikir, baca Quran zikir. Saya Pak Ustadz zikir pun tak bisa juga. Sungai Musi dekat dari sini. Nah, udah tahulah apa yang mau dilakukan. Baca Quran tak bisa, sholat tak bisa, zikir tak bisa. Untuk apalah hidup di Palembang ini? Buat semak aja. Apalagi yang bisa kita lakukan selain beribadah? Tujuan kita hidup ini bukan lain-lain. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa, untuk beribadah. Kalau memang kita ini untuk beribadah, macam mana mencari nafkah, cari makan ke pasar, jualan? Kalau memang hidup untuk ibadah, bagaimana dengan menikah? Bagaimana dengan punya anak? Menikah adalah ibadah dan punya anak juga adalah ibadah. Makanya ibu nanti kalau tetangganya rese, kamu tahun lalu hamil, tahun ini hamil, kemarin hamil, ibadah. Tapi jangan sampai ini salah gunakan. Nanti bapak menikah diam-diam, istrinya nanya, kamu suami kurang ajar, ketahuan nikah diam-diam. Ini ibadah mah. Kata Ustadz nggak boleh ria. Ini khusus beda. Kata Sayyidina Muhammad SAW, a'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan, buat orang banyak tahu. Waj'aluhu fil masajid.
buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan duf gendang. Supaya apa? Supaya orang tahu, supaya nanti saat bonceng jalan bersama tidak menimbulkan fitnah. Masa ngaji sama Habib tapi suka maulid, tapi ternyata bawa perempuan tak mahram? Itu istrinya. Oh, istrinya. Kok kita nggak tahu? Cuman kita tak diundang. Nah, ini kalau dibuat di masjid, orang ramai, tahulah semua, diiklankan. Ini amalan yang pertama, namanya i'tikaf. Amalan yang kedua adalah membayar zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan membayar 1 sa'. Berapa 1 sa' itu? Dijawab sana anak-anak muda. 1 sa' 50 kilo, itu 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 7 ons setengah. 7 ons setengah kali 4, 3 kilo. Tapi Pak Ustadz kata Kementerian Agama 2,5. Kata Ustadz kami 2,7. Yang mengatakan 2,5 ada dalilnya berdasarkan ikhtilaf tentang takaran al-makail wal mawazin asy-syar'iyyah. Nama kitabnya al-makail takaran, wal mawazin timbangan, asy-syar'iyyah menurut syariat Islam. Bukunya lengkap, bisa download di PDF, tinggal tulis saja di Google, al-makail wal mawazin asy-syar'iyyah PDF, enter, download. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket habis. Nama penulisnya Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, ulama besar Al-Azhar, alim dalam bidang usul fiqh. Maka kitab ini bagus. Yang punya 2,5 baik, 2,7 tak salah. Tapi saya dari dulu membayar zakat fitrah 3 kilo. Supaya apa? Supaya keluar dari khilaf. Kalau kita bayar 2,5, nanti tiba-tiba datang Ustadz ceramah 2,7, berbisik-bisik di dalam. Tapi kalau kita bayar 3 kilo, datang setan berbisik, kamu kemarin tidak sah karena 2,5. Langsung kita bayar. Diam kau setan, aku udah bayar 3 kilo. Jadi kelebihannya itu terhitung sebagai sodakoh, bukan somat. Aku bilang somat. Ini kita bersodakoh. Jangan berhitung-hitung dengan Allah. Nanti kalau kita berhitung-hitung dengan Allah, Allah berhitung-hitung pula dengan kita. Dikasihnya kita napas setengah, baru tahu. Judul lagunya setengah napas tuh hilang. Sesak napas. Nah ini semua, kalau kita tak berhitung-hitung dengan Allah, Allah pun tak berhitung-hitung pula memberi rezeki pada kita. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Amin. Allah beri kita rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka insyaallah. Nah, membayar zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hambali dengan quds al-balad, makanan pokok. Jadi kalau kita kebetulan tinggal di Papua, bayar pakai sagu karena makanannya papeda. Kalau kebetulan kita tinggal di kampung itu orang makan jagung, ya bayarlah jagung. Kalau di kampung Ustaz Somad, ya tentu aja roti. Mana makan roti? Saya makan nasi. Tapi Ustaz di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Di Maroko orang tidak makan nasi, makan roti gandum. Jadi saya tetap membeli beras. Saya masukkanlah beras ke dalam plastik dari pasar jalan. Datang kawan saya. Kawan saya di asrama itu satu dari Pakistan, namanya Abu Amar dari Karachi, yang satu lagi dari Chittagong. Chittagong itu Bangladesh, namanya Abu Ahmad. Ketawalah Abu Ahmad nih sama si Amar nih. Abdul Somad, anta ta'kul rus. Ente di Maroko masih makan nasi, kata dia. Kami udah di Maroko nih makan gandum terus, tak bisa kami makan nasi. Saya bilang, saya kalau tak makan nasi ini lemas badan saya. Perut kenyang tapi badan lemas. Nah, besok kira-kira beberapa hari sudah itu saya berdiri di jendela. Saya tengok kawan saya berdua nih memikul beras. Turun saya kejar. Kemarin kalian ejek saya, kalian bilang tak makan nasi. Ini kalian beli beras. Kata dia, kami Abdul Somad kalau tak makan nasi, otak kami tak bekerja. Rupanya dia makan nasi juga, dia ngeprank saya.
Inilah kita ini memang tak bisa kalau tak makan nasi. Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Ada ulama, ada orang Mesir, dia menulis kitab judulnya Ajaibul Atbaq wal Asfar, keajaiban perjalanan. Ini orang keliling dunia berjalan. Tapi selama perjalanan itu yang paling dia heran adalah, ditulisnya di buku itu, ada di rumah. Selama saya berjalan keliling dunia, yang paling saya heran, ada di negeri ini orang, di dunia ini ada manusia yang bisa makan nasi 3 kali. Indonesia namanya. Heran mereka nengok kita bisa makan nasi sehari 3 kali. Mau diapakan lagi? Karena memang kita dari kecil makan nasi. Makan ikan tak boleh. Nasinya mana? Makan mie pun pakai nasi. Tiba-tiba setelah besar disuruh tak makan nasi, meninggal. Jadi kalau anak-anak itu mau tidak makan nasi, dari kecil jangan kasih makan nasi. Biar murah kasih makan rumput. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua walaupun makan nasi sehat walafiat. Ada dokter yang mengatakan 3 yang warna putih ini racun, kata dia. White poison, racun putih. Yang pertama gula. Yang kedua nasi. Yang ketiga gandum. Ketiga-tiganya mengandung gula. Itu makanya nasi itu kalau kita tinggalkan dikerumuni semut. Karena nasi mengandung gula, manis. Orang kalau udah kena diabetes mellitus, kena gula darah tinggi, kencing manis, tidak boleh lagi makan nasi. Kaya raya, duit banyak, di restoran mahal, apa kata pelayan? Silakan makan Bapak, semua sudah ada, kepiting, udang, semua sudah siap. Makanan saya belum datang. Sudah Pak, semua sudah datang. Ada satu pesanan belum. Apa Pak? Rebus kentang nggak pakai garam. Kalau kebetulan nasibnya mirip macam yang saya sampaikan ini, jangan tersinggung. Isi ceramah tidak untuk menyindir jamaah. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Bukan karena tersinggung, memang ajalnya sudah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat fitrah. Nah, mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu mayoritas Hanafi. Mesir sebagiannya bermazhab Hanafi. Syekh Yusuf Al-Qardawi itu mazhabnya Hanafi. Maka menurut mereka membayar zakat fitrah pakai uang. Dalilnya mana? Pakai hadis juga. Hadisnya ughnuhum lihadzal yaum. Buatlah mereka hari ini jangan sampai meminta-minta. Karena hari itu adalah hari Id. Hari Id adalah hari raya. Kita wajib berbahagia. Makanya pagi habis sholat Idul Fitri, masukkan beras ke dalam plastik, cari mana orang fakir miskin, serahkan. Supaya jangan sampai dia tak makan pagi itu. Tapi kalau begini cara kita membagi zakat fitrah, nanti ada fakir miskin yang banyak sekali dapat beras, dan ada yang tak dapat sama sekali karena dia tak keluar rumah. Alhamdulillah sudah dikoordinir pengurus masjid. Yang membayar ke masjid sah, yang menyerahkan langsung sah. Tapi supaya ada pemerataan, bagus diserahkan ke masjid. Saya sejak pulang dari Maroko 2008 sampai Ramadan ini 2023, sudah 15 tahun tidak pernah membayar zakat fitrah pakai duit. Saya membayar pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan kalau ada jamaah yang memakai mazhab Hanafi, karena mereka masih sama-sama ahlus sunnah wal jamaah.